Selanjutnya, ada aksi yang dilakukan oleh seorang pria yang mengganti penanda jalan yang seharusnya bertuliskan Jalan Teheran, dia ganti menjadi Jalan Donald Trump. Nah terus geng, ada juga video seorang perempuan yang membuka hijabnya di depan massa demonstrasi, yang mana aksinya ini digambarkan sebagai ungkapan untuk menentang kekuasaan Khomeini dan ketakutan yang selama ini dirasakan oleh perempuan Iran katanya. Ya, kembali lagi kita akan membahas situasi terkini tentang geopolitik, tentang kondisi dunia. Beberapa hari lalu kita udah sempat ngebahas ya, mengenai kerusuhan di Iran. Nah, hari ini kita bakal membahas lagi nih mengenai update-nya, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Karena memang saat ini semua mata sedang tertuju kepada Iran yang disebabkan oleh chaosnya demonstrasi di sana. Yang mana ternyata ini jauh lebih besar dibandingkan chaos pada tahun 2022 silam. Seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya, aksi tersebut memang awalnya berfokus pada krisis ekonomi yang semakin menyesakan bagi warga Iran, yang membuat harga kebutuhan pokok di Iran itu udah kayak, wah gila deh, beli cabai udah kayak beli emas gitu. Mata uang mereka anjlok melemah, lapangan kerja mereka menyempit, dan kehidupan masyarakat mereka semakin sulit dari hari ke hari. The rial has lost around 4,000% of its value to the dollar. Terus geng, situasi di sana dengan cepat menuju ke arah yang jauh lebih mengerikan alias jauh lebih berbahaya. Di tengah eskalasi demonstrasi, tuntutan ekonomi mulai bergeser. Seru-seruan yang sebelumnya itu ya menuntut pemerintah agar lebih memerhatikan kesejahteraan rakyat, menyoroti kebijakan pemerintah, tapi sekarang malah berubah menjadi tuntutan politik, yaitu mereka ya dengan beraninya meminta Ayatollah Ali Khomeini, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, untuk dilengsarkan. Dan pemerintah Iran pun menegaskan kalau gelombang kerusuhan ini bukan sepenuhnya gerakan organik masyarakat. Nah, ternyata ya, menurut pemerintah Iran, ada campur tangan asing alias ada campur tangan negara lain yang sengaja memanfaatkan momentum tersebut untuk menggoyahkan stabilitas politik Iran dari dalam, geng. Islamic Republic. Dan ya lagi-lagi yang dituduhkan adalah musuh mereka, musuh bebuyutan mereka dari dulu, yaitu Israel dan juga Amerika. Nah, karena itu geng, pemerintah Iran mengklaim kalau mereka sudah menangkap agen-agen intelijen asing, termasuk orang-orang yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan Mossad, alias tuh mata-mata gitu. Mereka lah orang-orang yang memprovokasi supaya di Iran itu kacau. Mereka-mereka ini yang ditangkap dituduh sebagai dalang yang mengkoordinasi, mengarahkan, bahkan ngasih dana untuk kerusuhan itu, demi bisa menggulingkan kepemimpinan tertinggi Iran. Terus ternyata dari semua hal yang sudah terjadi saat ini ya, gilanya nih ya, setelah para pengacau ini ditangkap satu-satu, tiba-tiba demo di Iran itu berangsur-angsur berkurang. Nah jadi kayak beberapa orang yang ditangkap menyebabkan perubahan yang sangat signifikan. Yang tadinya chaos banget di mana-mana ada demo, tiba-tiba ditangkap nih dalang-dalangnya, demonya pelan-pelan ngilang gitu. Jadi kayak apa ya? Apakah yang demo ini cuma dikasih nasi kotak kali ya? Nah inilah, di video ini kita bakal membahas soal hal ini karena ternyata semua ini ada keterlibatan dari Amerika dan Israel sesuai dengan tuduhan dari pemerintah Iran, dan juga muncul lagi anak dari pemimpin lama di Iran yang mana ayahnya dulu dilengsarkan oleh pemerintah Islam Iran yang dipimpin oleh Khomeini dari zaman dulu. Nah, anak pemimpin lama Iran ini namanya Reza Pahlavi. Dia ini sudah kabur ke Amerika dan saat ini dia ingin mengambil Iran kembali, memimpin Iran kembali, dan ternyata kerusuhan di Iran ini ada sangkut pautnya dengan dia. Memang banyak juga yang mendukung dia sebenarnya, tapi ternyata semua dukungan itu disertai dengan propaganda media yang seolah-olah yang ngedukung dia itu benar-benar lebih banyak dari rakyat Iran sendiri. Padahal nyatanya nggak kayak gitu. Semuanya hanya framing media, dan si Reza Pahlavi ini terindikasi merupakan antek-antek dari Israel. Nah, bagaimana nasib dan kondisi Iran saat ini? Sekeos apa kondisi Iran dan bagaimana nasib dari para agen-agen atau orang-orang yang menjadi provokator mata-mata yang ditangkap oleh pemerintah Iran? Kita bakal bahas semuanya. Langsung aja. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng-geng,
Gue mau ngenalin kalian salah satu alat yang gue punya dan sangat fungsional. Ini namanya Wian WSX80 Selfie Screen. Ini adalah layar eksternal untuk kalian yang mau jadi konten kreator agar lebih mudah menggunakan kamera belakang. Dengan Wian ini memungkinkan kalian untuk bisa take selfie menggunakan kamera terbaik di handphone kalian. Ukurannya pocket banget, portable, bisa dibawa kemana-mana. Udah gitu bisa nempel di belakang handphone kalian. Kualitas produknya juga nggak main-main. Bodinya kuat banget dan anti lecet. Connect ke handphonenya juga gampang banget. Kalian tinggal nyalain layar eksternal ini, lalu cek screen mirroring di handphone kalian dan langsung konekin aja. Layar ini udah real time. Apa yang terjadi di layar handphone kalian, begitu juga yang terjadi di layar Wian WSX80 secara langsung tanpa delay sama sekali. Buat kalian yang mau beli alat ini, kalian langsung aja cek link yang ada di bawah, atau kalau kalian nonton pakai TV, udah ada barcode-nya nih di samping. Untuk pembahasan yang pertama, kita bahas dulu soal aksi protes yang berlanjut di Iran. Setelah gue membahas soal kerusuhan yang terjadi di Iran beberapa hari lalu, sebenarnya situasi di Iran itu belum kunjung membaik. Masih terjadi demonstrasi dan kerusuhan di mana-mana. Dan sejumlah staf di beberapa rumah sakit itu bilang kalau mereka kewalahan dengan para demonstran yang meninggal dunia atau bahkan terluka dalam beberapa hari terakhir, saking chaosnya. Disebutkan juga di update sebelumnya kalau korban jiwa itu ada sebanyak 36 orang. Tapi angka tersebut tiba-tiba terus bertambah seiring waktu. Di dalam laporan media BBC per tanggal 3 Januari dan sudah diperbarui di tanggal 12 Januari. Nah, itu katanya ada 70 jenazah, geng, yang dibawa ke rumah sakit di kota Raj pada Jumat malam. Sebenarnya informasinya beda-beda ya, geng. Kalau informasi dari pihak Iran sendiri, jumlah korban sebenarnya ya sekitar 100-an something lah. Tapi kalau dari media barat itu bilangnya 500 orang. Nah, ini entah mana yang benar nih. Terus geng, di sisi lain, seorang staf di sebuah rumah sakit di Teheran itu menyebutkan ada sekitar 38 orang yang meninggal dunia, dan banyak yang meninggal ini setelah mereka berusaha diberikan pertolongan oleh petugas medis. Jadi sempat dirawat gitu. Kebanyakan dari mereka itu terkena dor oleh petugas tepat di kepala dan di jantung. Banyak juga dari mereka yang bahkan gak sempat dilarikan ke rumah sakit. Saking chaosnya ya, geng, ada masjid yang sampai dibakar, yaitu Masjid Abu Zar yang berlokasi di Teheran. Ini nggak diketahui entah siapa yang bakar, apakah demonstran atau bukan, tapi banyak yang berasumsi kalau yang membakar itu adalah seorang perusuh. Dari rekaman CCTV itu memperlihatkan masjid tersebut dirusak oleh sekelompok orang pada hari Kamis tanggal 8 Januari, sehari sebelum masjid tersebut dilaporkan dibakar. Dan dalam rekaman CCTV yang beredar, itu terlihat juga beberapa orang berpakaian hitam yang merusak perabotan di dalam masjid. Salah satu pelaku kemudian mendekati kamera pengawas dan menghancurkan kamera itu menggunakan tiang gitulah, dan sebelum akhirnya rekaman itu terputus. Media pemerintah Iran itu sempat ngelaporin kalau Masjid Abu Zar ini dibakar pada Jumat tanggal 9 Januari di tengah gelombang kerusuhan yang melanda berbagai wilayah di negara tersebut. Dan selain Masjid Abu Zar tadi, ada lagi nih masjid di Teheran yang dibakar, yaitu Masjid Al-Rasul, yang mana masjid ini merupakan masjid terbesar di Iran dan menjadi masjid bersejarah di Teheran. Ya ibaratnya kalau di negara kita tuh yang dibakar kayak Istiqlal misalkan, atau Masjid Raya Banda Aceh misalkan. Nah, itu kan masjid-masjid bersejarah tuh. Nah, di Iran dibakar semua. Dan dari rekaman yang beredar di luar masjid, terbakarnya masjid ini tetap tidak menghentikan aksi protes yang dilakukan oleh warga Iran. Dan gak hanya masjid yang dibakar, tapi ada beberapa bangunan yang berada di pinggir jalan, serta para demonstran ini ya juga menjarah isi dari bangunan-bangunan tersebut. Kendaraan-kendaraan kayak mobil di sana itu juga menjadi target pembakaran. Dan kalian bisa dengar sendiri para demonstran ini berteriak-teriak di depan Masjid Al-Rasul, yang mana mereka meneriakkan slogan anti-rezim. Di saat itu, wali kota Teheran nih, geng, yang namanya Ali Reza Zakani itu bilang ada sebanyak 25 masjid di Teheran yang dibakar oleh pengunjuk rasa. Ada juga bangunan lain seperti bank dan pusat medis juga ikut dibakar. Dan karena demonstrasi ini nggak kunjung mereda, pemerintah Iran memberlakukan pemutusan listrik serta internet di tanggal 8 Januari. Nah, kalau dari media-media barat bilang kalau ini adalah sebuah diskriminasi pemutusan internet dan listrik. Padahal pemerintah Iran itu mencoba untuk meredakan demonstrasi dengan cara memutuskan listrik dan internet itu. Dan dari sumber media yang melaporkan pada tanggal 12 Januari, pemadaman internet di Teheran sudah berlangsung selama lebih dari 70 jam atau sudah memasuki hari keempat. Nah, terus pengamatan dari sebuah lembaga yang bernama
RIA Novosti, kayaknya RIA Novosti gitu ya bacanya. Nah, mereka mengatakan layanan telepon pada siang hari terputus-putus dan akhirnya mati pada malam hari. Nah, sementara layanan pesan SMS juga nggak bisa. Ya, kayak diblokir gitu. Kondisi ini memicu kekhawatiran buat para aktivis kalau pembatasan akses ini bisa aja dimanfaatkan sebagai kedok penindakan. Ya, gue pernah ngejelasin ke kalian kan, yang paling mengerikan dari sebuah aksi demonstrasi itu adalah kalau udah mulai nggak ada listrik, udah nggak ada akses internet. Jadi ketika kalian berhadapan dengan aparat ini bisa bertindak sesuka hati mereka, ya, tanpa terukur, dan ketika kalian kehilangan nyawa, gak akan ada yang tahu. Nah, itulah bahayanya ketika listrik mati, akses internet dibatasi. As anger on the streets shows no sign of subsiding. Despite the government shutting off the internet, images of motorcycles on fire and overturned police cars are circulating on social media. Dan ketika itu terjadi, kalian gak bisa melaporkan hal ini kepada orang-orang di luar negara kalian, ya, kalau disingkat di luar Iran, ataupun media. Dan ya, dunia luar gak akan tahu mengenai kondisi di dalam Iran, terutama ketika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh aparat tadi. Lembaga pemantau internet yang bernama NetBlocks itu menyatakan pemadaman jaringan berskala nasional itu masih terus terjadi hingga awal minggu ini di Iran. NetBlocks juga bilang pembatasan akses internet tersebut masih bisa ditembus melalui sejumlah cara sebenarnya. Antara lain ya, orang-orang bisa menggunakan radio gelombang pendek atau terhubung ke jaringan handphone di wilayah perbatasan. Karena kan ya bisa terhubung ke jaringan negara lain di wilayah perbatasan negara. Terus layanan internet satelit seperti Starlink, nah itu bisa digunakan, dan juga telepon satelit. Makanya geng, Iran benar-benar kesel sebenarnya sama Elon Musk, sama Starlink, karena Starlink tiba-tiba hadir di langit Iran untuk memberikan jaringan internet gratis di saat pemerintah Iran sudah memblokir jaringan internet demi meredamkan aksi demonstrasi. Banyak nih geng, beberapa video yang beredar di sosial media yang memperlihatkan situasi demonstrasi di Iran. Salah satunya adalah video ini, yang mana di video tersebut memperlihatkan seorang perempuan yang membakar foto Ayatullah Ali Khomeini melalui sebuah alat pemantik api, yang mana alat itu juga dia pakai untuk menyalakan rokok. Wih, bener-bener sigma gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang memperlihatkan video ketika ada ratusan orang, mungkin ribuan gitu ya, warga Iran di sana yang berdemonstrasi di tengah-tengah kondisi Iran yang sedang mengalami pemutusan internet. Nah, terdengar suara dari warga Iran yang berteriak-teriak dan diiringi oleh suara tembakan dari senjata milik personel keamanan. Kita juga bisa lihat betapa banyaknya warga Iran yang melakukan demonstrasi di video ini. Terus ada video yang memperlihatkan adanya boneka dengan foto wajah Ayatullah Ali Khomeini yang digantung di sebuah kayu. Yang mana ini menunjukkan kalau warga Iran menginginkan agar Ayatullah Ali Khomeini itu bisa mundur dari kekuasaannya. Atau yang lebih parahnya lagi, ya kalau bisa dieksekusi. Selanjutnya ada aksi yang dilakukan oleh seorang pria yang mengganti penanda jalan yang seharusnya bertuliskan Jalan Teheran, dia ganti menjadi Jalan Donald Trump. Nah terus geng, ada juga video seorang perempuan yang membuka hijabnya di depan masa demonstrasi, yang mana aksinya ini digambarkan sebagai ungkapan untuk menentang kekuasaan Khomeini dan ketakutan yang selama ini dirasakan oleh perempuan Iran katanya. Yang mana ya perempuan Iran itu merasa sangat didiskriminasi kalau tidak mengenakan jilbab yang sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Khomeini. Terus ada lagi seorang perempuan yang menjadi orator ratusan orang yang berdemo dan memberikan kalimat dengan mengajak warga Iran agar jangan takut karena mereka melakukan hal ini bersama-sama. Dan di dalam aksi protes itu nggak cuma terjadi di Iran ternyata, tapi di luar negeri ya, salah satunya terjadi di London. Kan banyak tuh imigran Iran ke sana. Yang mana ada seorang pria yang berlari mendekati kantor kedutaan Iran yang ada di kawasan Kensington, London. Dia memanjat bangunan tersebut untuk menuju ke bagian balkon dan dia sampai menurunkan bendera Iran yang berkibar di sana. Dia mengganti bendera itu dengan bendera Iran yang lama.
yaitu bendera Iran dengan lambang singa dan matahari, simbol Iran sebelum revolusi tahun 1979 yang sering sekali digunakan oleh kelompok oposisi Iran yang dipimpin oleh keluarga Reza Pahlavi. Tidak lama setelah itu, pihak kedutaan Iran bilang kalau bendera nasional Iran ya akhirnya dipasang balik setelah dibuka oleh si demonstran itu. Kepolisian London sendiri menyebutkan ada sekitar 500 sampai 1000 orang yang datang ke dalam demonstrasi di London. Polisi sampai melakukan 2 penangkapan dan 1 orang yang ditangkap itu ya dituduh melanggar pelanggaran berat dan penyerangan terhadap petugas darurat. Nah, sementara 1 orang lain juga ikut ditangkap, katanya ya pelanggaran yang berbeda. Nah, polisi juga bilang kalau mereka ini masih mencari 1 orang lain terkait aksi pelanggaran yang mana ini berkaitan dengan pelanggaran masuk tanpa izin. Mungkin masuk ke dalam gedung pemerintah atau gimana gitu. Tapi yang jelas, polisi di saat itu menegaskan tidak akan terjadi kerusuhan besar di sana dan petugas tetap berjaga di lokasi untuk mengamankan area kedutaan yang ada di London. Walaupun ya geng, saat ini kemungkinan korban jiwanya masih bakal terus bertambah, tapi update terbarunya nih geng ya, dari jumlah yang sebelumnya diketahui cuma ada 36 orang, nah saat ini sudah mencapai 2000 orang katanya yang meninggal dunia, terdiri dari warga sipil dan petugas keamanan. Dan berita ini disampaikan oleh seorang pejabat Iran yang nggak mau disebutkan namanya. Di dalam keterangannya itu, dia bilang ya, dia menyalahkan para teroris atas kematian warga sipil dan personil keamanan. Human Rights Activist News Agency atau HRANA menyebutkan kalau sedikitnya itu ada sekitar 646 orang yang meninggal dunia selama protes. Dengan detail jumlah korban mencakup 512 orang demonstran dan 134 orang pasukan anggota keamanan Iran. Nah, jadi beritanya itu agak simpang siur ya, entah berapalah jumlah yang benarnya. Tapi lebih dari 1000 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Dan Human Rights Activist News Agency tadi, atau disingkat dengan HRANA ya, kita baca HRANA aja ya biar gampang. Mereka melaporkan lebih dari 10.700 orang yang ditahan selama unjuk rasa itu ya, yang berlangsung 2 minggu lebih gitu. Nah, penahanan tersebut terjadi di sekitar 585 lokasi di berbagai wilayah Iran, termasuk 186 kota dan 31 provinsi. Yang mana data dari Harana tadi terbukti akurat dalam kerusuhan yang melanda Iran beberapa tahun terakhir. Saat ini geng, karena sudah banyak bendera Iran dengan simbol singa dan matahari yang berkibar, ya, gue ingatkan lagi ini adalah bendera Iran pada masa kepemimpinan Pahlavi, ya, pemimpin Iran di zaman dulu, yang mana di saat dulu Iran itu bukan negara Islam kayak sekarang. Dulu tuh Iran itu bener-bener ya sahabatnya Amerika, sahabatnya Israel. Tapi semenjak revolusi di tahun 1970-an itu, nah Iran berganti menjadi negara Islam dan benderanya juga ikut berganti. Sekarang bendera simbol singa dan matahari ini itu banyak sekali berkibar di saat demonstrasi berlangsung, yang menunjukkan kalau orang Irannya sendiri sebagiannya ternyata menginginkan Iran kembali seperti dulu sebelum terjadinya revolusi Islam. Nah, kalau benar kayak gitu, siapa yang mau memimpin Iran menggantikan Khomeini? Nah, kita bahas nih geng, pembahasan selanjutnya soal keinginan orang-orang yang berdemo untuk mengembalikan rezim lama ke Iran. Belakangan ini, bendera Iran dengan simbol matahari dan singa semakin sering terlihat di tengah demonstran di jalan-jalan Iran maupun di dalam aksi solidaritas yang ada di luar negeri atau di luar Iran. Nah, jadi sebelum revolusi Islam di tahun 1979, Iran itu sudah menggunakan bendera yang bergambar singa memegang pedang di depan matahari di tengah warna hijau dan putih dan merah. Simbol ini memang udah dipakai selama berabad-abad sebagai identitas nasional Persia. Ya, karena Iran itu kan bukan Arab. Dia itu adalah Persia. Singa dilambangkan sebagai kekuatan dan keberanian, sementara matahari dilambangkan sebagai pencerahan dan kehidupan. Nah, bendera ini menjadi lambang negara modern Iran di bawah dinasti Shah Pahlavi hingga revolusi menggulingkan kekuasaan dinasti mereka di Iran. Nah, setelah revolusi Islam yang dipimpin oleh Khomeini yang dia jalankan dari pengasingan luar negeri di saat itu, Iran akhirnya kemudian menggulingkan atau menjatuhkan pemerintahan Pahlavi, lalu akhirnya mengganti bendera mereka setelah ya rezim Khomeini
itu berkuasa di Iran. Lambang singa dan matahari ini dihapus, diganti oleh simbol Allah dengan kaligrafi di tengah bendera, dengan tulisan Allahu Akbar berulang di bagian tepinya. Perubahan ini menandai pergeseran di Iran yang semula adalah negara monarki nasional menjadi republik Islam teokratis, di mana agama menjadi dasar utama dari kekuasaan. Secara nggak langsung ya, ini kayak sebuah pesan kalau warga Iran menginginkan agar Iran bisa kembali ke kondisi ketika negara tersebut dipimpin oleh dinasti Shah Pahlavi. Jadi dengan kata lain ya, demo sekarang itu mereka seolah-olah udah gerah dengan kepemimpinan Khomeini. Mereka mau balik ke Iran yang liberal kayak dulu. Kurang lebih ya, ada 3 alasan kenapa masyarakat Iran sekarang seperti menunjukkan bahwa mereka menginginkan bahkan menuntut supaya Iran bisa kembali dipimpin oleh Shah Pahlavi. Yang pertama nih, Iran ini bukan negara Islam. Sebelum tahun 1979, masyarakat Iran itu hidup di tengah modernitas budaya yang sekuler, yang mungkin kelihatannya kayak nggak ada bedanya dengan negara barat. Video-videonya bisa gue terakan, kalian bisa lihat orang Iran zaman dulu, nih kalian bisa lihat di videonya. Mereka itu hidup kayak orang bule, dan bisa dikatakan di saat itu Iran menjadi satu-satunya negara di Timur Tengah yang kondisinya lebih modern lah, dan lebih lebih beda daripada negara-negara lain di Timur Tengah yang masih menjalankan kehidupan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, revolusi Islam di tahun 1979 itu dianggap bukan sebagai gerakan organik dari masyarakat Iran, kata beberapa demonstran. Number 2. The 1979 Islamic Revolution, or as I like to call it, the Islamic coup d'etat, was not an organic movement. Yang memang secara sadar ya menginginkan agar Iran menjadi negara Islam dan dipimpin berdasarkan agama. Katanya sih gitu. Nah, revolusi Islam tahun 1979 itu kabarnya udah direncanakan oleh orang komunis serta Islamis yang didanai dan didukung oleh negara-negara barat. Dan yang ketiga, warga Iran menilai kalau Shah Pahlavi ketika memimpin negara tersebut bukan dipandang sebagai diktator. Nah, mereka mengatakan kalau Shah Pahlavi ini justru melindungi warga Iran dari Islamis dan komunis. Nah, namun menurut para demonstran ini, ya, negara-negara barat justru percaya sejarah yang sudah diubah oleh orang komunis dan Islamis tadi yang membuat narasi kalau Shah adalah seorang diktator sehingga kekuasaan Shah harus digulingkan dan digantikan oleh Republik Islam Iran yang berada di dalam sistem hukum Syiah. Gitu, geng. Kita juga bisa lihat ya geng di video, kalau para demonstran yang sekarang ini, ada yang meneriakan nama Reza Pahlavi, putra mahkota Iran yang saat ini hidup di pengasingan. Dia hidup di Amerika sana lah, nggak boleh pulang ke Iran. Ya karena itu tadi geng, orang-orang yang demo saat ini di Iran, ya, sebagiannya itu tidak menganggap bahwa si Shah Pahlavi ini adalah pemimpin diktator. Nah, itu cuma propaganda kata mereka yang dibuat oleh media barat di saat dulu dan orang-orang komunis serta Islamis untuk bisa menjatuhkan reputasi dari Shah dan sebagai legitimasi untuk menjatuhkan keluarga Shah dari kekuasaan, katanya gitu. Nah, pasca keluarga Pahlavi runtuh dan Iran menjadi negara Islam, si para pendemo ini merasa kebebasan yang selama ini dirasakan oleh warga Iran justru lenyap. Mereka nggak bisa mengenakan pakaian yang mereka mau, nggak bisa bebas mengeluarkan pendapat karena semuanya dikontrol oleh pemerintah. Bahkan katanya mereka menganggap rezim Khomeini lebih diktator dibandingkan dengan Iran ketika di bawah pemerintahan Shah Pahlavi. Oleh karena itu saat ini banyak ya para demonstran di Iran yang sudah muak dengan rezim Khomeini dan secara terang-terangan menunjukkan kalau mereka ingin Khomeini mundur dari kekuasaan. Tuh, itu geng isi demonya. Dan demonstrasi di Iran ini juga mendapatkan respon nih dari Reza Pahlavi, putra mahkota terakhir Iran, yang mana dia memberikan dukungan moral dan politik kepada para pengunjuk rasa di Iran. Dia tuh happy banget geng, dia senang banget, dia pengen Iran lebih luas lagi demonya. Dia siap lah pokoknya menggantikan Khomeini katanya. Dan Pahlavi mengatakan bahwa Donald Trump memperhatikan dengan serius keberanian para demonstran Iran. Pahlavi juga bilang kalau perjuangan para demonstran nggak sendirian katanya. Dia menegaskan kalau orang-orang Iran di luar negeri juga mendukung dan menyuarakan tuntutan mereka. Pahlavi berjanji bahwa dia bakal segera berada di Iran. Pahlavi mengklaim Republik Islam menghadapi kekurangan tentara bayaran yang parah katanya ya, udah mulai hancur dan banyak pasukan bersenjata serta keamanan
keamanan yang sudah meninggalkan tempat kerja mereka dan tidak mau lagi patuh terhadap pemerintah untuk menindas rakyat. Dan dia mendorong orang-orang untuk terus berdemonstrasi, tetapi dia menyarankan agar mereka semua tetap berada di dalam kelompok dan tidak membahayakan nyawa. Dari sumber lain yang gue dapatkan, Pahlavi juga menyebutkan simbol bendera Iran dengan singa dan matahari sebagai representasi aspirasi perubahan politik. Nah, jadi dari jauh nih orang nih manas-manasin demonstran terus. Dan dia menganggap kalau dia siap memimpin kembali di Iran. Dan ini, kata dia, adalah waktu di mana kedutaan dan perwakilan Iran di seluruh dunia harus mengganti bendera mereka menjadi bendera Iran dengan singa dan matahari lagi, menggantikan bendera Republik Islam tadi. Nah, Pahlavi juga bilang kalau simbol ini adalah cara melihat identitas nasional yang berbeda dari rezim yang berkuasa. Tapi yang jadi masalahnya nih geng, orang yang diinginkan oleh warga Iran untuk kembali berkuasa di Iran, yaitu Reza Pahlavi, ternyata memiliki kedekatan dengan Netanyahu, Presiden Israel. Nih kalian bisa lihat nih, banyak foto-foto dari Pahlavi dan Netanyahu beredar di media sosial, yang mana ini menunjukkan seberapa dekatnya dia dengan Netanyahu. Dan yang membuat orang-orang gak habis pikir, ada foto Pahlavi yang sedang berada di tembok ratapan mengenakan kippah, yaitu topi kecil yang dikenakan oleh orang Yahudi. Dan terlihat dia juga berdoa di tembok ratapan itu. Nah, apakah orang Irannya sendiri sebenarnya setuju kalau negara mereka nantinya bakal menjadi antek-antek Israel? Padahal Israel pernah membombardir negara mereka kan. Nah, oleh karena itu ada juga yang menduga kalau Reza Pahlavi ini nggak bakal membebaskan Iran dengan apapun, ya, dengan alasan apapun ketika dia kembali berkuasa. Justru dia bakal membuat Iran menjadi negara boneka oleh Barat dan bisa-bisa malah membantu Israel untuk mempertahankan eksistensi Israel dengan terus melakukan genosida di Palestina. Nah, itu anggapan beberapa orang di Iran. Dan jika Pahlavi menginginkan kekuasaan, dia seharusnya membantu agar sanksi-sanksi kepada negara tersebut dihapuskan dan membiarkan perekonomian di Iran berjalan dengan semestinya, bukan melumpuhkan negara sampai rakyat bisa turun ke jalan karena kesulitan ekonomi. Lalu dia memanfaatkan hal itu untuk mencemari aksi protes dan dia menunggangi aksi protes itu seolah-olah dia bisa menjadi pemimpin yang lebih baik kembali ke Iran gitu. Jadi kayak orang demo, tapi dia manfaatkan untuk kampanye dirinya sendiri gitu, geng. Terus di sisi lain, tayangan di TV pemerintah itu menyiarkan rekaman demonstrasi pro-rezim di berbagai kota, mengklaim bahwa unjuk rasa tersebut diadakan untuk menyerukan persatuan nasional dan mengutuk tindakan terorisme yang baru-baru ini terjadi. جمعیت واقعی اینه مردم عراق مردم ایران که پشت ولایت فقیه هست. ما اعتراض بر گرانی داریم ولی مملکتمون خاکمون رو به این اجنبی‌ها نمیدیم. اومدم بگم که اومدم از جمهوری اسلامی ایران دفاع کنم. ما آماده ایم، همه جور آماده ایم. جونمون، رگمون، خونمون برای رهبر ما. عاشق رهبرم هم تا پای جونم هم پای رهبر این انقلاب هست. Nah, demonstran yang pro-rezim atau pro terhadap Khomeini itu justru dengan tegas bilang kalau mereka sebagai warga Iran, mereka mendukung wilayatul faqih, yaitu konsep dalam Syiah dengan kepemimpinan tertinggi dipegang oleh seorang ulama yang memenuhi syarat untuk memimpin umat Islam saat Imam Mahdi tidak hadir dan mengawasi urusan negara serta agama serta menjadi dasar sistem pemerintahan Iran pasca revolusi Islam. Jadi sebenarnya gue nggak tahu ini kayak propaganda media doang yang mengatakan seolah-olah warga Iran sudah jengah dengan Khomeini, sudah tidak suka dengan Islam gitu. Entah ini gimana gitu. Padahal kalau kita lihat di media kayaknya semuanya menyerang Iran seolah-olah warga Iran tidak suka lagi dengan pemerintah Islam Iran ini. Tapi ketika diwawancarai secara langsung orang-orang yang ada di Iran, justru mereka senang-senang aja. Mereka malah happy. Demo yang mereka lakukan itu adalah untuk memperbaiki ekonomi Iran gitu. Dan ada juga warga Iran yang menyebutkan kalau mereka itu memang memprotes inflasi yang terjadi di Iran, tapi mereka nggak pernah menyerahkan negara mereka kepada musuh asing seperti Amerika katanya. تمام تورم، مشکلات اقتصادی، مشکلات کشوری، مشکلات سیاسی هنوزم که هنوزه پشت رهبرمون.
Jadi gimana ya, inflasi yang terjadi di Iran ini kan akibat sanksi-sanksi. Karena Iran ini terus bergesekan dengan Amerika dan Israel. Mereka itu meminta pemerintahnya segera menyelesaikan masalah ini. Bukan ingin meruntuhkan pemerintahan mereka. Atau memberikan negara mereka kepada Israel. Atau memberikan negara mereka kepada Pahlavi gitu geng. Nah kemudian ya, ada seorang perempuan yang bilang kalau dia ikut aksi untuk membela Republik Islam Iran. Bukan untuk menjatuhkan katanya. Jadi beda banget dengan pernyataan media-media barat serta pernyataan si Reza Pahlavi tadi. Jadi intinya banyak orang Iran yang menyatakan mereka masih mendukung rezim Khomeini, bukan ingin meruntuhkan Khomeini lalu menggantinya dengan Pahlavi. Nah, jadi kalau yang selama ini kita lihat di media, kelihatannya semua orang kayak maunya Khomeini digulingkan dan diganti dengan Pahlavi. Ternyata enggak, geng. Mungkin ada, tapi hanya sebagian kecil yang dianggap oleh orang-orang Iran sebagai pihak yang dibayar atau diprovokasi. Dan saat ini mayoritas orang-orang di Iran masih menginginkan Iran dipimpin oleh Ayatollah Ali Khomeini. Terus di media-media barat, bahkan kita kemarin udah sempat ngebahas ya tentang beberapa isu yang mengatakan kalau Iran chaos. Nih di video gue yang ini, gue sempat membahas di sana soal apa yang ditayangkan atau disajikan oleh media. Tapi gue menemukan informasi lain nih dari seorang mahasiswa asal Indonesia bernama Ismail Amin yang saat ini dia berada di Iran. Yang mana dia menunjukkan kalau kondisi Iran ternyata damai-damai aja. Berbeda jauh dengan framing yang ada di media-media. Terlihat Iran justru tenang-tenang aja, damai seperti nggak ada yang terjadi. Bahkan sampai ada yang bilang di demo sebelumnya yang katanya chaos banget sampai melumpuhkan Iran. Tapi kalian lihat sendiri dari video Mas Ismail ini, dia menegaskan bahwa informasi tersebut nggak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Dia mengaku dia tidak melihat adanya gelombang tuntutan terhadap Khomeini sebagaimana yang ramai diberitakan. Inflasi yang begitu sangat tinggi, lalu kemudian dikaitkan bahwa ini adalah demonstrasi menuntut perubahan rezim, itu halus sih menurut saya. Yang ada yang ditampilkan oleh dia justru masyarakat memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Iran, terutama dalam menghadapi tekanan dan intervensi dari Amerika. Menurut dia, narasi yang berkembang saat ini terkait Iran cenderung mengikuti kepentingan Amerika dan tidak menceritakan situasi yang sebenarnya. Jadi bohong beritanya. Dan dari sini banyak yang menduga kalau narasi mengenai Iran yang saat ini sedang chaos cuma sebuah propaganda untuk melancarkan pelengseran Khomeini supaya bisa digantikan oleh Reza Pahlavi yang sudah dikenal sangat dekat dengan Israel dan bisa memenuhi kepentingan Barat untuk menguasai Iran. Nah, gimana tuh geng menurut kalian dari informasi yang diberikan oleh Mas Ismail ini? Coba deh, masuk akal nggak kira-kira? Tinggalkan komentar di bawah. Sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai kecurigaan pemerintah Iran terhadap Amerika dan Israel yang menjadi dalang di balik kerusuhan tersebut. Hingga Iran menangkap ratusan orang yang menjadi mata-mata, yang menjadi provokasi, dan menjadi dalang di balik demonstrasi ini. Dan mereka itu berhubungan dengan Mossad, agen rahasia dari Israel. Kita bahas. Intelijen dari Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan musuh-musuh Iran yang gagal memaksakan rencana mereka melalui agresi terbuka sekarang udah beralih nih ke pengasutan kekacauan internal. Mereka berusaha memecah belah situasi sosial dan merusak keamanan publik, geng. Organisasi tersebut menuduh aktor-aktor yang dipimpin oleh Amerika dan didukung oleh pejabat Zionis sebagai dalang di balik kerusuhan tersebut. Dan selain IRGC, ya, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran atau SNSC yang juga menyebutkan hal yang sama, geng. Kalau kerusuhan tersebut katanya direncanakan oleh Israel dan Amerika. Ada 5 alasan nih kenapa dua negara itu justru dicurigai oleh pemerintah Iran. Ya, kenapa Amerika dan Israel yang dituduh nih. Nah, pertama nih ya, SNSC bilang kalau setelah perang 12 hari pada bulan Juni kemarin, Israel itu terus melakukan penindasan terhadap warga Iran melalui perang hibrida namanya. SNSC bilang kerusuhan itu ya meskipun awalnya dipicu oleh protes ekonomi, tiba-tiba berubah ke dalam situasi ketidakamanan melalui arahan dan rencana dari Israel. Yang kedua, Donald Trump ya kayak terus memprovokasi supaya warga Iran terus berdemo. Karena kan ya mereka kan terus memberikan kayak komentar-komentar mereka di media. Oh, Iran harus begini, Iran berbahaya, bla bla bla. Nah, itu memancing provokasi. Orang-orang Iran yang berdemo ikut
terprovokasi. Para pejabat Iran sudah berulang kali menekankan perbedaan antara protes damai dan kekerasan. Pihak SNSC bilang kalau mereka yang benar-benar memprotes kondisi ekonomi nggak bakal memperburuk situasi dengan menimbulkan kerusakan ekonomi lebih lanjut atau menambah hancur-hancuran di samping mereka yang udah sulit gitu. Nah, tapi yang sekarang ada yang membakar masjid lah, bangunan-bangunan dibakar, kendaraan, bahkan mengganti bendera Iran seperti menodai bangsa sendiri. Dan bisa dipastikan kalau ini ya ada provokatornya dan pemerintah Iran yakin banget ini ada campur tangan Amerika dan Israel. Terus yang ketiga nih geng, SNSC bilang kalau Zionis itu melakukan upaya sabotase terhadap Iran. Sabotase yang seperti apa? Ya itu tadi, yang mereka ini mengirimkan agen-agennya dan sudah mulai ditangkap-tangkepin sama pemerintah Iran. Nah, terus yang keempat, adanya tentara bayaran yang beraksi di balik kerusuhan. Hal ini juga disampaikan oleh Ayatullah Ali Khomeini yang bilang kalau Republik Islam tidak akan mundur melawan para perusak dan tidak akan mentolerir mereka yang bertindak sebagai tentara bayaran asing atau jadi mata-mata asing. Beliau juga mendesak persatuan dengan bilang bangsa yang bersatu mengatasi musuh manapun serta menolak klaim Amerika yang menyebutkan kalau mereka mendukung rakyat Iran. Dan yang kelima, otoritas keamanan dan peradilan bilang mereka sudah membongkar beberapa jaringan teror bersenjata dan menangkap para pelaku yang terkait dengan asing di tengah kerusuhan yang sudah merenggut nyawa beberapa petugas penegak hukum. Para pejabat Iran nih bilang tindakan kekerasan udah secara terbuka didorong oleh tokoh-tokoh Amerika dan Israel. Iran menuduh kalau Amerika dan orang-orang Zionis ini itu membuat strategi yang menggabungkan perang ekonomi, sanksi yang diperbaharui untuk Iran, terus operasi psikologis dan tindakan penghancuran terorganisir. Nah, upaya mereka ini dilakukan melalui unsur teroris dan yang pihak-pihak bersenjata, yang mana hal ini mereka operasikan di dalam negeri Iran dan di bawah kendali mereka. Bahkan media pemerintah itu melaporkan operasi kontra terorisme di Iran itu terus berlanjut di beberapa provinsi selama akhir pekan. Otoritas keamanan Iran itu juga udah mengumumkan pembongkaran jaringan spionase Zionis setelah penangkapan seorang warga negara asing yang dituduh beroperasi atas nama Dinas Intelijen Israel yaitu Mossad. Dari pernyataan resmi yang dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2025 ya, si tersangka ini masuk ke Iran dengan identitas samaran atau palsu dan dia ditugaskan untuk mengumpulkan intelijen sensitif. Mata-mata ini ditugaskan untuk menilai kondisi di lapangan. Terus penangkapan dia itu dilakukan oleh organisasi intelijen IRGC saat pelaku secara aktif sedang menjalankan misinya, geng. Petugas selanjutnya itu juga melakukan penggeledahan terhadap barang-barang pribadi dari tempat tinggal si pelaku ini. Dan di saat itu ya, IRGC menemukan dokumen yang digambarkan sebagai bukti pasti spionase atau dengan kata lain bukti mata-mata yang menetapkan hubungan langsung dengan aparat intelijen Israel. Nah, para pejabat menyatakan penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan untuk menentukan seberapa besar jaringan dan mengidentifikasikan kontak atau kaki tangan mereka. Nah, ini bukan cuma isu doang, geng, karena pihak dari Israelnya sendiri udah mengkonfirmasi bahwa ada agen mereka yang beroperasi di Iran saat kerusuhan terjadi. Dan lewat Amichai Eliyahu, ya, selaku Menteri Warisan Budaya Israel, mereka mengklaim kalau agen-agen Israel beroperasi di Iran saat protes itu terjadi. Cuma geng, dia bilang kalau agen tersebut tidak bekerja untuk perubahan rezim. Nah, tapi meskipun begitu geng, aksi agen Israel ini melemahkan kemampuan Iran. Nah, terus juga nih geng, ada lagi video dari mantan Perdana Menteri Israel yang bernama Naftali Bennett. Ini benar-benar sebuah kode keras ya. Dia memposting jam pasir dan mengatakan dalam bahasa Indonesia nih, waktunya telah tiba. Banyak yang menduga kalau maksud dari Naftali Bennett ini adalah kode ke Iran kalau pemerintahan Khomeini bakal segera jatuh dalam waktu dekat. Nah, setelah ditangkapnya agen-agen Mossad di Iran, kerusuhan di Iran tiba-tiba turun drastis. Yang tadinya heboh di mana-mana, ya tiba-tiba hilang gitu setelah provokatornya nggak ada. Dan pemerintah Iran juga menegaskan kalau tidak ada keringanan bagi para pelaku selain diberikan hukuman mati. Sehingga upaya untuk menggulingkan pemerintahan Khomeini jadi gagal, geng. Ikut campurnya Amerika juga sampai kepada upaya Donald Trump yang berencana untuk bicara dengan Elon Musk, yang mana dia ingin membahas pemulihan akses internet di Iran. Hal ini disebabkan pemerintah Iran yang memutus internet di sana. Supaya apa? Ya supaya aksi-aksi intelijen, pemberitaan media itu di-cut off semua dan tidak bisa timbul propaganda lagi. Nah, seperti yang kita tahu ya, Barat itu kan menggunakan media
untuk alat perang mereka. Mereka menggunakan propaganda. Nah, setelah internet nggak ada, apa yang mau dipropagandakan gitu. Nah, setelah pernyataan tersebut, nggak lama dari itu ya, Elon Musk mengeluarkan sebuah kebijakan untuk menggratiskan layanan Starlink di Iran sejak tanggal 13 Januari kemarin. Akun-akun Starlink yang sebelumnya nggak aktif, saat ini kembali terhubung di Iran. Berkat Starlink inilah yang saat ini sudah tersedia di Iran dan digratiskan, jadi banyak warga Iran yang merasa ya mereka happy lah, karena mereka jadi bisa menanyakan kabar keluarga mereka dan memberikan update terkini yang terjadi di Iran. Jadi orang-orang yang dari luar negeri, orang-orang Iran yang ada di luar gitu ya, bisa berkomunikasi lagi dengan keluarganya. Tapi geng, aksi Elon Musk yang dianggap membantu ini justru ditanggapi lain, justru ditanggapi berbeda oleh otoritas Iran, karena mereka menuding Elon Musk justru membantu menyelundupkan ribuan terminal komunikasi ke Iran. Dan tudingan tersebut tidak terlepas dari sepak terjang Elon Musk yang terlibat di dalam gerakan politik orang-orang konservatif. Ya, seperti di Inggris, Elon Musk ini kan mendanai dan mempromosikan agitator rasis ekstrim kanan bernama Tommy Robinson. Di Kanada, Elon Musk juga sempat mencoba menggiring pemilu tahun 2026 ke arah kandidat konservatif sayap kanan, yaitu Pierre Poilievre. Dan ya, karena dia memang dikenal sebagai pendukung keras Donald Trump, ada kekhawatiran kalau niat baiknya tersebut terhadap warga Iran dengan memberikan Starlink gratis, ini adalah kedok aja dari niat terselubungnya yang lain, yang mana dia ingin melemahkan kondisi pemerintahan Iran sebenarnya. Sebagai bentuk antisipasi atas beredarnya Starlink di Iran, pemerintah Iran berhasil mematikan jaringan internet Starlink dengan cara menggunakan jammer militer dari Rusia. Awalnya, ada sekitar 30% yang bisa dimatikan. Lalu lintas uplink dan downlink Starlink yang terganggu ya, terus melonjak jadi lebih dari 80% yang bisa dimatikan dan diganggu dalam hitungan jam. Meskipun begitu, akses terhadap layanan satelit Starlink masih bisa tersisa di beberapa spot secara terpisah. Tapi meskipun belum jelas mekanisme pemadaman Starlink oleh Iran, para ahli sudah menduga jamming terminal Starlink bisa mengalahkan kemampuan penerima sinyal satelit. Ada tudingan teknologi militer Rusia yang diimpor baru-baru ini, termasuk truk pengganggu sinyal radio Murmansk BN, menjadi alat yang digunakan untuk memadamkan sinyal Starlink. Untuk dimatiin Starlink pakai alat Rusia. Nah, sistem ini dianggap sebagai jammer terkuat di Rusia saat ini dan sudah diimpor oleh sekutu terkuat mereka, ya seperti Iran. Dan laporan dari Forbes menyebutkan pendekatan kill switch yang dilakukan oleh Iran bisa menelan biaya sebesar 1,56 juta dolar Amerika atau yang setara dengan 24 miliar rupiah per jamnya. Nah, jadi usaha Elon Musk untuk mengaktifkan Starlink itu justru dibantai satu-satu oleh pemerintah Iran. Terus geng, di Iran, karena kan aksi protesnya udah besar-besaran ya, diwarnai oleh kericuhan. Nah, yang mana kondisi ini membuat mata uang Iran itu sampai jatuh ke titik terendah, di mana $1 Amerika sekarang sudah setara dengan 1.137.500 rial Iran, yang menjadikan ini adalah posisi terendah di dalam sejarah atas mata uang Iran. Dan ketidakpastian politik yang saat ini terjadi di Iran membuat investor dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap rial. Mereka beralih ke dolar, emas, atau bahkan kripto yang justru semakin menekan nilai mata uang nasional negara tersebut. Nah, karena tahu mata uangnya sulit untuk diperdagangkan lagi, maka negara Iran sekarang beralih dengan menggunakan kripto, geng. Salah satunya, mereka membuka penjualan senjata canggih yang mana bisa dibayar dengan kripto. Jadi Iran udah mulai jual senjata sekarang. Dan melalui pusat ekspor pertahanan Iran atau Mindex ya, Iran menawarkan berbagai persenjataan strategis canggih mulai dari rudal balistik, drone tempur, kapal perang sampai sistem pertahanan udara. Sekarang mereka jual-jualin. Yang mana semuanya bisa dibeli menggunakan aset digital seperti Bitcoin. Meskipun pemerintah Iran juga membuka sistem barter atau bisa juga menggunakan rial Iran ya. Tapi mereka lebih ke Bitcoin sekarang. Dan Mindex ya bahkan mengklaim memiliki klien di 35 negara dan mengoperasikan portal digital serta chatbot untuk mempermudah pembeliannya. Nah, jadi itu dia geng ya, pembahasan kita kali ini mengenai perkembangan terkini soal Iran, yang mana saat ini pemerintah Iran sangat ketat dalam menindak agen Mossad dan antek-antek barat lain yang dianggap sedang berupaya menggulingkan pemerintahan Khomeini. Gimana geng menurut kalian tentang pembahasan ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.